Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Siddiq Ibrahim, mahasiswa Stipki Ar-Rahma semester 5 asal Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, yang dimana manusia menjadi fa'il di dalamnya atau pelaku utama dalam mengelola suatu organisasi, instansi atau perusahaan. Untuk itu, sebelum melakukan pengelolaan dalam sebuah organisasi, terutama dalam manajemen sumber daya manusia, ada langkah awal yang sangat urgent yang harus kita lakukan, yang itu adalah sebuah perencanaan. Jadi berbicara tentang perencanaan, tentu juga berbicara tentang strategi atau rencana yang berkaitan erat dengan pengelolaan SDM secara keseluruhan untuk mencapai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi, instansi, atau perusahaan. Ya, jadi manajemen strategi ini adalah proses yang berkenaan dengan penentuan arah masa depan, tujuan. Ya, tentu harus punya organisasi, harus punya visi dan misi. Kira-kira mau dibawa ke arah mana organisasi ini? Di bidang mana organisasi atau instansi atau perusahaan ini berkiprah sebagai apa? Seperti itu. Nah, untuk menghidupkan, untuk mendapatkan rencana-rencana yang strategis, maka penting bagi kita untuk mendefinisikan seperti apa filosofi dari perusahaan atau organisasi dan instansi tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengangkat isu. Dengan adanya isu-isu yang mungkin yang berkaitan dengan perubahan teknologi, sosial, budaya, dan politik, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat menjadi peluang bertambahnya reproduktivitas dari suatu perusahaan, atau justru hal-hal yang menjadi ancaman bagi organisasi, perusahaan, atau instansi. Ya, kemudian setelah mengangkat isu-isu tadi, barulah kita menentukan tujuan kita kemana, tujuan organisasi ini seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada evaluasi. Setelah melakukan tujuan, ada evaluasi seperti apa, ya, yang dievaluasi itu kira-kira hal apa saja yang menjadi kekuatan dari organisasi, atau hal apa saja yang menjadi kelemahan organisasi. Sudah melakukan perencanaan, maka penting bagi kita, ya, bagi suatu organisasi melakukan yang namanya proses rekrutmen. Jadi rekrutmen ini adalah proses menarik atau memikat para calon karyawan yang baru sesuai dengan kemampuan yang mereka minati. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menarik minat calon karyawan. Misal memasang iklan yang berkaitan dengan jurusan mereka. Mungkin ketika sekolah membuka lowongan kerja bagi para guru, maka dia harus betul-betul meyakinkan bahwa pekerjaan ini hanya dikhususkan untuk para guru. Ya, misal sekolah itu membutuhkan guru, atau sekolah itu membutuhkan operator, maka betul iklan yang dipasang adalah ditujukan untuk para operator. Tujuan iklan itu harus jelas dalam proses rekrutmen. Kemudian setelah melakukan rekrutmen, ya,
setelah memasang iklan tadi, tentu rekrutmen itu ya ditampung sebanyak-banyaknya. Ya, setelah itu, setelah rekrutmen ada yang namanya proses seleksi. Nah, pada tahapan proses seleksi ini adalah upaya agar ya nantinya calon karyawan setelah itu nanti yang diterima itu adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang ahli di bidang sesuai kemampuan mereka. Jadi pada tahap seleksi ini adalah tahap yang sangat penting. Kira-kira di bagian apa, pada jabatan apa mereka cocok, itu sesuai dengan hasil seleksi mereka. Setelah melakukan seleksi yang begitu panjang, ya ada beberapa cara untuk melakukan seleksi. Di antaranya seleksi tertulis, ya mungkin ada yang namanya tes potensi akademik, tes matematika, atau tes verbal yang lainnya. Ada juga tes non tulis, seleksi non tulis seperti wawancara dan lain-lain. Jadi itu. Setelah melakukan tahapan seleksi, maka ada namanya tahapan penempatan. Penempatan ini sebenarnya merupakan penugasan yang sudah ditentukan oleh manajer dari perusahaan. Jadi hasil seleksinya sekian dan ternyata dia lebih cocok di bidang ini, maka dia ditempatkan sesuai dengan skor yang dicapai dalam seleksinya, pada tahap seleksi. Kemudian pada penempatan ini, tentu sebelum masuk penempatan ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu pengenalan. Jadi dia harus kenal dulu di mana tempat dia bekerja, dengan siapa dia bekerja, cocok atau tidak. Itu juga merupakan perhitungan dalam penempatan. Ya. Sudah melakukan penempatan, maka penting adanya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kepada karyawan. Jadi pendidikan dan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas dari karyawan ini. Jadi ketika karyawan atau resource-nya berkualitas, tentu ini akan menjadi hal-hal yang dapat mempercepat atau mengangkat reproduktivitas suatu organisasi atau suatu perusahaan. Ketika perusahaan ini maju, bekerja lebih cepat dan efektif, maka itu menunjukkan bahwa resource yang berada di dalam organisasi itu betul-betul berkualitas. Jadi itu. Tentu tidak hanya itu. Pendidikan ini berfungsi bahwa mereka betul-betul akan menjadi tenaga ahli. Dan tenaga ahli mungkin tenaga kerja yang sudah dianggap ahli, profesional, atau menambah keilmuan mereka sesuai dengan pendidikan yang mereka tempuh. Tentu pelatihan seperti ini dapat menjadi proses ikonisasi, ya, atau memungkinkan atau membuat mereka menjadi profesional. Jadi itu. Setelah adanya pendidikan dan pelatihan, tentu organisasi melakukan upaya-upaya pengembangan, misal kerjasama dengan perusahaan yang lain. Ya, ketika itu semua yang dilakukan demi untuk perusahaan atau organisasi, maka organisasi itu betul-betul akan hidup. Jadi seperti itu. Jadi ketika manusia menjadi roda dalam sebuah organisasi, maka manusia itu sendiri menjadi peranan yang sangat utama di dalam menghidupkan organisasi. Untuk itu,
untuk memanage sumber daya manusia ini banyak sekali yang harus kita perhatikan. Misal ketika rohani dari manusia itu sendiri terganggu, bagaimana seorang manajer mampu mengatasi itu. Kemudian memberikan garansi atau memberikan asuransi bagi karyawan-karyawan yang sakit. Dan ini sebagai sarana-sarana penunjang dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, mungkin ketika manusia itu merasa diberdayakan secara manusiawi, maka mereka akan bekerja secara profesional, secara produktif. Dengan secara otomatis reproduktivitas dari suatu organisasi itu pun kian meningkat. Sekian dari saya. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.